Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ahli Gizi Rosehan. Apa kabar pemirsa semua? Semoga hari ini menyenangkan ya. Hari libur dan ini sudah menjelang sore hari. Besok kita akan beraktivitas lagi. Baik, saya hari ini mau menjelaskan tentang susu ya. Susu ada dua jenis pemirsa ya. Ada yang menggunakan pemanasan ya, cara memasaknya ya. Cara pemanasannya, maka susu itu dibedakan dua ya. Jadi hari ini saya mengkonsumsi susu Milo ya. Nah, susu Milo ini termasuk susu OHT ya. Ada lagi susu yang lain dengan cara pemanasan dengan pasteurisasi ya. Nah, ada dua jenis proses pemanasan antara susu OHT dan pasteurisasi. Tentu pemirsa ingin tahu ya, apakah perbedaan keduanya dan kira-kira kandungan gizinya gimana bagusnya ya. Baik, sebelum lanjut jangan lupa di subscribe ya, kemudian diikuti dan bagikan kepada teman-teman kalian agar mereka mengetahui info ini. Terima kasih. Baik, dalam proses susu adalah media yang paling mudah ya dimasukin oleh bakteri-bakteri yang tidak baik ya, termasuk bakteri yang baik juga sih, tapi bakteri baik lebih banyak yang kalau kita konsumsi bisa berbahaya pemirsa ya. Oleh karena itu, bagaimana cara kita menangani jangan sampai susu yang kita miliki itu terkontaminasi bakteri patogen ya. Bakteri patogen itu bakteri yang berbahaya pemirsa bagi tubuh kita ya. Kenapa? Karena dia bisa menimbulkan berbagai macam penyakit, misalnya contohnya bakteri TBC ya, dan banyak lagi bakteri-bakteri yang bisa masuk ke dalam susu. Makanya susu harus diwaspadai, jangan sampai dia terkontaminasi oleh bakteri yang jahat. Oleh karena itu penanganan susu itu sangat lebih rumit ya dibanding makanan biasa. Kenapa? Karena dia cepat sekali dimasukin oleh media bakteri tadi. Nah, oleh karena itu lalu dalam proses pemanasan untuk mematikan bakteri itu ada dua jenis pemirsa. Dan kita bisa lihat produk-produk seperti ini di minimarket ya, warung-warung. Kira-kira ada nggak perbedaan? Jadi ada dua jenis tadi saya sebutkan. Pertama secara pasteurisasi, kemudian yang kedua adalah secara OHT. Baik, saya mau jelaskan dulu pasteurisasi ya. Pasteurisasi adalah ditemukan oleh Louis Pasteur ya, orang Prancis, di mana dia menemukan teknik mematikan bakteri yang tidak akan mematikan bakteri yang baik ya. Jadi dia hanya mematikan bakteri-bakteri jahat ya, yaitu dengan suhu kurang lebih 72 ya sampai dengan 79, ada juga 68 berapa gitu, dengan suhu yang tinggi tapi dalam waktu yang sangat pendek ya, kurang lebih sekitar 2 detik. Jadi ada juga yang sampai 5 detik. Jadi dia dipanaskan gitu ya, akhirnya bakteri yang jahat itu mati. Dan ini pasteurisasi ini biasanya waktu simpannya tidak terlalu lama ya, tidak dibanding dengan yang OHT. Kenapa? Karena memang prosesnya tidak sama dengan OHT tadi. Nah, ini biasanya juga disimpan di tempat-tempat tertentu dengan wadah tertentu, misalnya dipendingin ya, sehingga kemasannya bisa kita makan ya, kemasannya bisa kita konsumsi dengan isi susunya tadi ya. Jadi tidak bisa terlalu lama ya kalau disimpannya menggunakan sistem pasteurisasi. Dan ini juga banyak digunakan oleh berbagai produk menggunakan teknik ini ya. Dan bertahannya juga tidak terlalu lama ya, dibanding dengan OHT pemirsa. Nah, bagaimana dengan OHT seperti ini ya? OHT adalah ultra high temperature. Jadi menggunakan suhu yang sangat tinggi ya pemirsa, di atas 100 derajat, jadi bisa sampai 140 derajat. Artinya dia mematikan tidak hanya bakteri baik, bakteri jahat gitu ya, bakteri baik pun akan mati dalam susu ini ya, sehingga dalam waktu kurang lebih beberapa detik juga, tapi suhu yang tinggi sehingga bakteri yang ada ini akan mati semua. Nah, ini yang contohnya ini ya, saya minum ini dari situ Milo, dan ini biasanya bertahan lebih lama ya, bahkan di suhu kamar pun diletakkan di warung itu dia bisa bertahan, asal kemasannya jangan dibuka ya. Ini nanti bisa menyebabkan terkontaminasi kalau sampai dibuka. Oleh karena itu kita dianjurkan agar kita langsung saja mengkonsumsi kemasan ini ya. Kalau misalnya kita sudah misalnya merusak timahnya ini ya, timah ini
Nah ini harus dihabiskan pemirsa ya, harus dihabiskan, jangan sampai dimakan nanti lagi ya, kita langsung kita habiskan, atau kalau nggak habis kita simpan sebentar di kulkas langsung kita habiskan, karena dia rawan terkontaminasi ya, kemasannya udah dibuka. Itu perbedaannya pemirsa. Kemudian yang kedua, kandungan gizinya gimana? Pada pasteurisasi rata-rata kandungannya masih utuh ya, masih alami, karena dia cuma sebentar dan suhunya tidak terlalu lama. Tapi yang OHT biasanya juga zat gizinya bisa berkurang, tapi biasanya jangan khawatir ya, di kandungan gizinya ini kita bisa lihat komposisi zat gizinya banyak ya. Ini bisa difortifikasi juga, ditambahkan. Bahkan OHT juga menggunakan rasa tertentu ya, berbeda-beda rasa ya. Kalau pasteurisasi dia tidak ada perbedaan seperti susu segar biasa. Cuma kalau dia menggunakan OHT biasanya dia diberikan rasa coklat, stroberi ya, dan beberapa rasa yang lain, esen yang membuat kita menyukainya ya. Nah oleh karena itu kita juga harus bijak dalam mengkonsumsi susu ya. Jadi gunakanlah susu dengan wajar. Nah bagaimana dengan anak-anak pemirsa? Saya selalu katakan bahwa susu terbaik adalah air susu ibu ya. Jadi kita berikan ASI mulai dari lahir sampai dengan 6 bulan. Jangan diberikan apapun ya, karena di situ kandungan ASI sudah mencukupi kebutuhan dia. Namun setelah itu berilah dia makanan tambahan pendamping ASI ya. Nah untuk susu sebaiknya yang jenis OHT ya, itu sebaiknya diberikan di atas 5 tahun pemirsa ya. Tapi kalau yang di bawah itu langsung kita buat sendiri aja ya untuk penambahan, dan jangan terlalu banyak susu pemirsa. Biasanya anak-anak akan malas makan ya kalau dia sudah kenyang dengan susu. Karena itu prioritas adalah dulu memberi makanan yang biasa ibu masak ya. Susu hanya sebagai penambah saja ya, jangan hanya diberi susu terus, akhirnya dia kurang makan. Akibatnya lagi dia akan bisa kekurangan zat gizi ya. Demikian informasi seputar susu ya. Jadi ada 2 jenis, pasteurisasi dan OHT, ultra high temperature, dan ini dijual di mana-mana. Nah satu lagi saya ingatkan kepada pemirsa, setiap membeli susu OHT selalu lihat kadaluarsa ya. Kadaluarsanya selalu ada di kemasan. Usahakan jangan sampai membeli pas kadaluarsa ya. Lebih baik mundur ke belakang sebelum kadaluarsa, mencegah terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya, karena ini sifatnya makanan. Oleh karena itu jangan sampai menyebabkan kita jadi sakit perut ya, atau terkena diare dan lain-lain ya. Nah bagi Anda yang mengalami masalah saat mengkonsumsi OHT, mungkin Anda mempunyai sesuatu seperti misalnya laktosa intoleran, artinya Anda tidak bisa menerima susu sehingga perut Anda kembung jadi diare. Saya sarankan Anda ganti susunya dengan susu kedelai ya. Kedelai biasanya bisa diterima oleh orang-orang yang laktosa intoleran ya. Oke, terima kasih. Demikian info hari ini ya tentang susu ya, dalam pengemasannya atau pemasakannya. Anda bisa pilih apakah menggunakan pasteurisasi ataupun OHT. Yang penting Anda harus selalu mengkonsumsi makanan yang seimbang. Ada nasi, ada lauk, ada sayur, dan ada buah. Dan masih ingat dengan slogan yang dulu 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat ada nasi, ada lauk, ada sayur, ada buah. 5 adalah sempurna ya, dianggap sempurna karena ada susu. Sekarang sudah tidak dipakai lagi, kita menggunakan gizi seimbang ya. Seimbang antara makanan yang kita konsumsi, beraneka ragam ya. Oke, terima kasih. Ketemu lagi nanti di channel ahli gizi Rosian yang lain ya. Bagikan info ini kepada teman-teman Anda agar mereka mengetahui juga tentang susu ya. Semoga ini bermanfaat ya. Bijaklah dalam selalu mengkonsumsi makanan, apalagi makanan dalam kemasan ya. Makanan terbaik adalah makanan yang ibu buat sendiri untuk anak-anak dan keluarganya. Selalu sehat, jaga kesehatan, laksanakan 4M ya. Menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun, dan mengkonsumsi vitamin antioksidan, yaitu vitamin A, vitamin C, dan vitamin E yang ada di dalam buah-buahan dan sayur-sayuran. Semoga kita terhindar dari COVID-19. Ayo tingkatkan daya tahan tubuh kita ya. Dan
Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.